kisah rakyat, Nyi Blorong merupakan legenda yang digambarkan sebagai sosok wanita cantik dengan tubuh setengah ular. Dalam keyakinan masyarakat, Nyi Blorong dianggap sebagai panglima terkuat di Kerajaan Laut Kidul. Memiliki pengikut dari berbagai makhluk halus dan ditugaskan untuk menyesatkan manusia agar tergoda pesugihan dan menjadikan mereka budak yang taat kepadanya. Banyak yang tidak mengetahui asal-usul cerita dari Nyi Blorong yang saat ini dianggap sebagai wanita pembawa petaka, seperti beberapa kisah legenda yang memiliki banyak versi. Begitu pula dengan kisah Nyi Blorong yang memiliki banyak versi cerita dan kisahnya. Berikut beberapa versi mengenai asal-usul dari Nyi Blorong. Versi yang pertama, diceritakan jika Nyi Blorong merupakan putri dari Kanjeng Ratu Kidul yang terkena kutukan dari kekasihnya, yaitu Teja Arum, yang dijambakan Nyi Blorong setelah kehilangan wajah tampannya akibat pertarungan dengan Dewa Mungkar dalam memperebutkan cinta Nyi Blorong. Karena kutukan tersebut, Nyi Blorong perlahan berubah bersisik hingga menjadi wanita setengah ular. Dalam cerita versi yang lainnya, disebutkan jika di sebuah kerajaan tinggal seorang putri bernama Dewi Saraswati, memiliki sifat baik dan dicintai rakyatnya. Hingga suatu saat datang pangeran yang tertarik dengan Dewi Saraswati. Dengan kekuasaannya, sang pangeran hendak memaksa menikahi Dewi Saraswati. Dewi Saraswati yang mengetahui watak buruk sang pangeran berusaha menolak dengan halus. Namun sang pangeran bersikeras agar tidak melibatkan keluarga dan rakyatnya. Dewi Saraswati memilih untuk meminta bantuan pada seorang dukun sakti. Ia diberikan kekuatan yang membuat Dewi Saraswati mampu mengalahkan sang pangeran. Kekuatan tersebut mampu mengubah Dewi Saraswati menjadi sosok ular yang sangat besar. Namun di balik kekuatannya yang besar, rupanya memiliki resiko di mana Dewi Saraswati tidak mampu kembali ke wujud manusia. Ia kemudian berubah menjadi wanita setengah ular. Meskipun dalam wujud yang menyeramkan, kebaikan hatinya tetap ia pertahankan. Ia bersumpah untuk menghukum para lelaki yang memiliki watak buruk. Semenjak saat itu, ia dikenal dengan Nyi Blorong. Dalam versi yang lain, dikisahkan di sebuah kerajaan bernama Caringin, terdapat seorang putri bernama Dewi Anggatri, putri tunggal dari Raja Caringin. Memiliki paras cantik dan hidup dalam kemakmuran serta kemewahan, menjadikan Dewi Anggatri terlihat sebagai sosok yang begitu sempurna. Namun di dalam hati ia memiliki sifat tak terduga, sifat iri, dengki, sombong. Ia merasa tidak puas dengan apa yang ia miliki, selalu menginginkan lebih. Terkadang ia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya dengan memanfaatkan kecantikan dan kekuasaan. Ia tidak peduli meski perbuatannya harus mengorbankan dan menyakiti orang lain. Selama ini Dewi Anggatri menyembunyikan sifatnya di balik paras cantiknya. Hingga suatu malam ia bermimpi bertemu dengan sesosok ular besar yang memiliki tubuh bersisik emas. Dalam mimpi tersebut, ular tersebut mengatakan jika ia dapat memberikan apa yang menjadi impian Dewi Anggatri selama ini: kecantikan abadi, kekuasaan, pujian, dan kekuatan yang besar untuk mencapai keinginan Dewi Anggatri.
Semenjak malam itu, mimpi tersebut terus membayangi pikiran Dewi Anggatri. Keinginannya yang kuat untuk menuruti hawa nafsunya membuat ia terus terbayang-bayang. Hingga suatu malam, ia kembali bermimpi dengan sosok ular tersebut, di mana sosok tersebut berkata, jika Dewi Anggatri ingin bertemu dengannya, ia harus mendatangi sebuah gua di dalam hutan keramat di sekitar kerajaannya, tepat saat malam hari di malam bulan purnama. Setiap waktu Dewi Anggatri selalu memikirkan tentang mimpinya itu. Didorong nafsu dan ambisinya, ia nekat mengikuti mimpinya, mengalahkan akal sehatnya dan melawan rasa takutnya. Sesampainya ia di sebuah gua di hutan keramat itu, antara takut dan merasa takjub, ia bertemu dengan sosok ular dalam mimpinya yang kini menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan ambisinya, Anggatri terikat perjanjian dengan sosok ular tersebut. Ia pun mendapatkan kekuatan yang membuatnya menjadi sosok yang dikenal dengan Nyi Blorong. Tentunya dalam perjanjian tersebut mendapatkan kekuatan dan apapun yang diinginkan, membuat Nyi Blorong harus menuruti segala apa yang diinginkan oleh sang ular, di mana Nyi Blorong harus mengumpulkan setiap orang yang ingin menjadi kaya raya atau pesugihan dan menjadikan jiwa-jiwa mereka sebagai budak. Itulah beberapa kisah mengenai Nyi Blorong. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kisah ini bisa dijadikan sebuah wawasan dan pembelajaran. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya.